welcome back to my channel. Baik lagi dengan aku Jelanjelika. Dan ini adalah episode yang paling kalian suka, Girls Talk with Angel. Kalau kalian belum nonton Girls Talk di YouTube channel aku, sebelumnya kita udah pernah bahas ketiak dan armpit routine, terus tentang misfi dan cara perawatannya juga, dan sebelumnya kita bahas tentang boobs, all about boobs. Nah, hari ini sesuai dengan janji aku di video boobs terakhir, kita bakal bahas lebih mendetail tentang nipple. Oke, karena setiap Girls Talk ini aku bener-bener pengen videonya adalah untuk edukasi dan sharing kita sesama wanita. Jadi kalau kalian laki-laki atau ini bukan video yang kalian cari, please close this video dan nonton video yang lainnya. Mungkin vlog, makeup tutorial, atau video lain yang lebih tidak intimate ya. Dan disclaimer juga, aku bukan ahli ataupun dokter. Aku murni sharing dari pengalaman aku dan apa yang aku tahu berdasarkan hal-hal yang aku baca. Aku juga taruh link dari informasi yang aku rasa perlu kalian baca juga dan yang masih bersangkutan dengan pembahasan video hari ini. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung kita masuk aja ke pembahasannya. Seperti biasa, aku selalu buka question box di story Instagram aku. Dan poin pertama yang bener-bener banyak banget komentar yang masuk adalah nipples kanan kiri aku beda, nipples aku bentuknya kok kayak gini, warnanya kok menggelap, gimana cara untuk bikin warnanya supaya jadi lebih pink. Nah, jadi guys, nipples itu memang terlahir ya, memang ada dengan banyak banget tipe, bentuk, warna, ukuran, dan itu beda-beda setiap orang gitu. Jadi setiap nipples itu unik dan cuma satu istilahnya di dunia, karena nggak mungkin ada nipples orang yang sama, mungkin ciri-cirinya aja yang mirip. Sama halnya dengan boobs. Boobs come in all shapes, sizes, and colors. Begitu juga dengan nipples. Jadi kalau misalnya ada temen-temen yang concern, kok nipples aku tuh flat ya, atau bahkan ada yang kebalik, jadi dia nggak mancung keluar atau nimbul keluar, tapi kok dia flat, rata, atau masuk ke dalam, inverted. Itu memang ada tipe orang yang kayak gitu. Dan bahkan berdasarkan penelitian itu 10% sampai 20% orang mempunyai flat nipple. Itu nggak bahaya, itu bukan suatu masalah, jadi kalian nggak perlu worry. Justru yang perlu di-worryin adalah di saat terjadinya perubahan bentuk, perubahan ukuran, atau kalian notice something yang berbeda dari nipples kalian. Let's say misalnya, oh selama ini flat kok tiba-tiba yang sebelah kayak ada benjolan ya atau keluar. Nah, perubahan-perubahan seperti itu yang perlu kalian notice dan perlu kalian concern, yang perlu kalian khawatirkan. Nah, kalau udah kayak gitu, lebih baik kalian langsung deh ke dokter atau ke ahlinya untuk cek kesehatan payudara kalian. Karena seperti yang kita ketahui, salah satu penyakit yang paling beresiko pada wanita adalah kanker payudara. Dan salah satu ciri-cirinya itu bisa aja terjadi atau kelihatan dari nipple juga. Jadi perubahan dari nipples itu juga bisa menjadi indikasi dan indikator si kanker payudara ini. Jadi kalau emang sampai ada hal-hal perubahan yang kalian rasa tidak wajar, itu langsung aja ke ahlinya untuk dicek lebih lanjut kesehatannya. Terus ngomongin soal rambut di nipple, itu sangat-sangat common guys, dan rambut yang ada di puting payudara kita itu merupakan indikasi dari hormon. Jadi misalnya ada perubahan, misalnya kalian lagi masa puber, terus kok jadi tumbuh ada rambut-rambut halus, itu sangat-sangat wajar. Bahkan ada yang memang mereka mencukur atau mencabut atau mereka wax rambutnya. It's okay kalau kalian emang lebih nyaman nggak berbulu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya aku sih personally aku biarin aja ya, karena menurut aku juga nggak mengganggu dan itu memang sign of hormone aja. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan karena bulu di area nipple itu wajar. Terus banyak banget yang ternyata juga mengalami gatal di area nipple. Kalau aku sih terutama pada saat olahraga ya, atau misalnya kayak hawanya tuh lagi pengap, panas banget, kayak kegiatan outdoor, terus keringetan yang emang suhunya tuh kayak panas gitu ya. Mostly sih aku selalu merasakan gatal tuh di saat seperti itu. Dan paling common memang terjadinya gatal ini tuh karena suhu. Ya emang kayak kita kepanasan dan gatal badan aja sih, itu sangat-sangat wajar. Tapi bisa juga misalnya sabun mandi yang kalian pakai itu ternyata membuat iritasi dan gak cocok, itu bisa. Atau kemungkinan misalnya pakaian dalam yang kalian pakai tuh bahannya kurang nyaman, itu juga bisa. Tapi kalau misalnya emang cuma gatal-gatal biasa aja, terus habis mandi hilang, habis itu nggak berkelanjutan dan nggak terus-terusan merasa gatal,
terus gak ada iritasi kemerahan atau nggak ada luka, itu masih wajar aja, berarti itu emang cuman karena pengaruh lingkungan aja. Tapi kalau memang terjadi kayak iritasi atau misalnya kalian gatalnya tuh bener-bener setiap saat gitu ya, yang udah nggak wajar, again sebaiknya kalian langsung ke ahlinya aja. Karena sebenarnya nipple kita itu juga ya kayak kulit kita aja gitu loh guys, bisa aja terjadi penyakit-penyakit kulit gitu, misalnya kayak kulit kering yang kemerahan seperti eczema dan segala macam, itu juga bisa terjadi di nipple kita karena ya mereka kayak kulit aja. Jadi sebenarnya kalau misalnya ngomongin tentang perawatan khusus area nipple, aku sih nggak pernah ada ya kayak yang khusus banget nih cuma buat nipple doang tuh enggak, karena ya aku memperlakukan dia ya kayak seluruh badan aja gitu loh, karena mereka permukaannya ya seperti kulit. Jadi kalau mandi aku pakai sabun mandi, kalau aku pakai lotion aku juga pakein. Paling mungkin yang lebih ekstra aku sering pakai body oil di area payudara dan termasuk nipple-nya juga gitu. Cuman itu aja, aku nggak pernah melakukan treatment atau apapun yang spesial gitu ya. That's it. Nah, terus ada juga pertanyaan yang muncul, Kak, emangnya kalau misalnya nipple yang menghitam itu tandanya kalau seorang wanita udah nggak virgin ya? Nah, terjadinya perubahan warna di nipple itu tuh juga sign of hormone. Jadi emang kalau kalian lihat ya, bayi atau anak yang baru lahir tuh memang naturalnya tuh mostly ya semuanya itu warnanya lebih pink dan lebih cerah. Tapi seiring bertambahnya umur, terus dengan hormones yang berubah juga di dalam tubuh seorang wanita, terutama pada saat kehamilan, itu akan menjadi salah satu faktor yang merubah warna dari puting payudara kita. Jadi kalau misalnya itu sebagai indikasi virgin atau enggak, sebenarnya enggak, tapi itu indikasi ya perubahan hormon gitu. Jadi nggak ada tuh mindset yang kalau virgin nipple-nya warna pink, kalau nggak virgin nipple-nya warna coklat atau hitam. Karena again nipple juga berpengaruh dari warna kulit wanita tersebut gitu. Jadi itu bener-bener very unique and very personal. Jadi nggak ada tolak ukur standar warna, ukuran, size nipple seorang wanita. Setiap orang itu mempunyai nipple yang berbeda-beda. Again, aku emang belum pernah hamil ataupun menyusui, tapi dari yang aku perhatiin kalau ibu-ibu hamil tuh pasti mereka terjadi perubahan sangat besar di area nipple dan areolanya. Itu biasa lebih membesar, terus warnanya memang lebih menggelap, bentuknya juga biasanya putingnya tuh kelihatan lebih nonjol gitu, lebih mancung. Mungkin itu menjadi salah satu persiapan untuk nanti menyusui kali ya. Kalau misalnya di sini ada kakak-kakakku yang menonton, mungkin bisa share di komen bawah untuk adik-adiknya termasuk aku juga, supaya kita bisa belajar bersama. Nah, terus yang seru juga, sebenarnya nipple tuh bisa jerawatan nggak sih? Dan aku juga sendiri pernah mengalami kalau misalnya di nipple terus di areolanya itu biasanya suka ada bintik-bintik kecil yang emang mirip banget sama jerawat. Tapi guys, itu bukan jerawat. Itu adalah areola gland. Jadi itu semacam minyak yang sebenarnya malah melindungi area areola dan puting susu kita gitu. Jadi jangan coba-coba untuk dipencet, ditusuk biar kempes atau dipakein obat jerawat, karena itu penting untuk kesehatan payudara kita, kesehatan nipple kita. Jadi si areola glands ini dia yang membantu membuat nipple kita tuh tetap moist, tetap supple, tetap lembut gitu ya. Ya nggak sih, kalian berasa nggak sih kalau nipple itu tuh lebih lembut daripada area yang lain, kayak lebih soft gitu loh kulitnya. Jadi jangan dipikir itu jerawat dan diobati, tapi biarin aja. Jumlah setiap orang itu emang beda-beda ya, ada yang banyak, ada yang sedikit, tapi average-nya kalau yang dari aku baca itu sekitar 10-15 bumps di areolanya, dan itu juga sebagai antibakterial bagi nipple kita. Dan kalau untuk ibu menyusui biasanya kan makin kelihatan tuh makin nongol. Itu juga katanya jadi signal yang kasih dan keluarin bau dari nipple kita, semacam hormonnya gitu yang untuk menarik bayinya tuh bisa menyusui. Jadi kalau menurut riset itu katanya kalau misalnya wanita yang mempunyai areola glands yang lebih jelas ataupun lebih banyak, itu biasanya proses menyusuinya, pembelajaran pertamanya tuh akan lebih mudah karena secara natural kayak aromanya tuh katanya keluar gitu dari payudara. Itu jadi menarik banget sih ya buat aku, dan aku penasaran banget. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman menyusui bisa sharing juga
karena aku aja tuh pas mau bikin video ini aku baru tahu kalau si bumps itu ternyata emang punya fungsi khusus dan bukan jerawat gitu, karena selama ini aku juga sering banget pikir kalau itu adalah jerawat, tapi itu bukan guys, oke? Nah, kenapa bisa munculnya si areola glands ini? Again, itu karena perubahan hormon. Misalnya dengan tambah dewasa, dari yang mengalami puber itu akan mulai muncul, atau misalnya yang lagi hamil atau mau menyusui. Jadi perubahan dan penambahan si areola glands itu dipengaruhi oleh perubahannya hormon. Oke girls, aku rasa segitu aja pembahasan nipple hari ini. Coba sekarang kalian bantu aku request topik apa yang mau kita bahas untuk Girls Talk selanjutnya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan share ke seluruh sosial media kalian, share ke sahabat, pokoknya seluruh wanita yang kalian kenal. Subscribe ke channel aku kalau kalian belum subscribe. Aku upload di hari Rabu atau di hari Jumat. Thank you guys for watching and I hope to see you on my next videos. Bye guys!